Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pembelajaran untuk kelas 8 materi matematika kita akan lanjutkan kepada bab yang kedua, yaitu materi berkaitan dengan koordinat kartesius. Maka untuk materi dan soal latihan, antum silakan perhatikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita akan kembali mengulas materi matematika pada bab selanjutnya atau bab yang kedua. Bab yang kedua materinya berkaitan dengan koordinat kartesius atau tata letak sebuah titik pada koordinat kartesius. Koordinat kartesius terdiri dari garis horizontal atau sumbu Y. Kemudian ada garis vertikal atau sumbu X, sumbu X. Maka koordinat kartesius dia dilambangkan atau terdiri dari X dan Y. Ingat, dahulukan X baru Y. Dahulukan X baru Y. Nah, di sini ada 4 daerah. Ini daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga, daerah keempat. Daerah pertama ini sering disebut sebagai kuadran. Kuadran 1. Perhatikan daerahnya. Nilai X-nya semuanya positif. Nilai Y-nya juga positif. Maka daerah kuadran 1 X-nya positif, Y-nya positif. Beralih ke kuadran kedua. Kuadran kedua, kalau kita lihat X-nya semuanya negatif. Min 1, min 2, min 3 sampai min 10. Y-nya positif. Berarti kalau X-nya negatif, Y-nya positif, berarti terletak pada kuadran yang kedua. Kemudian beralih ke kuadran yang ketiga. Perhatikan X-nya negatif, Y-nya negatif. Kalau dia X-nya negatif, Y-nya negatif, maka dia sudah jelas, sudah pasti masuk kuadran ketiga. Kalau kuadran keempat, maka X-nya positif, Y-nya negatif. X-nya positif, Y-nya negatif. Ini daerah atau posisi kuadran keempat. Contoh, misalkan sebuah titik A. Titik A terletak pada 2, min 3. 2, min 3. Ingat, koordinat dari X baru Y. Kalau 2, min 3 berarti X-nya 2, Y-nya min 3. Nah, di sini posisinya X-nya positif, Y-nya negatif. X-nya positif, Y-nya negatif. Ini antum bayangkan, tidak tertulis. Kalau X-nya positif, Y-nya negatif, berarti terletak pada X positif, Y negatif. Berarti kuadran
keempat. Berarti titik A ya 2,-3 terletak pada kuadran keempat. Ya, cukup mudah. Perhatikan, X-nya positif, Y-nya negatif, kuadran keempat. X positif, Y positif, kuadran 1. X negatif, Y positif, kuadran 2. Kalau kedua-duanya negatif, maka pasti dia kuadran ketiga. Kemudian kita akan lihat contoh. Pasar pada titik X dia mengarah ke angka 4 ya. Titik pertemuan X-nya di angka 4, Y-nya atau ke samping di angka 3. Maka pasar posisi X di 4, posisi Y di 3. Tapi ingat, dahulukan tulis yang X-nya 4, Y-nya 3. Maka pasar posisinya di 4,3. Kemudian kita beralih ke hutan. Hutan kita lihat posisi X-nya ke bawah, lurus. Ya, ini dia. Negatif 8. Berarti X-nya negatif 8. Sekarang kita lihat yang Y. Tarik garis lurus. 5. Berarti Y-nya 5. Maka hutan terletak di koordinat negatif 5, bukan negatif 5 ya, negatif 8,5. Sekarang kita beralih ke kolam. Tarik sumbu X-nya dulu. X-nya ke atas lurus, di min 3, ke samping lurus, juga min 3. Berarti kolam terletak di X-nya min 3, Y-nya juga min 3. Sekarang kita lihat pos 3. Tarik sumbu X dulu, ke atas lurus, di angka 3. Baru ke kiri menuju sumbu atau garis Y, juga min 3. Maka pos berada di X-nya 3, Y-nya min 3. Maka koordinatnya adalah 3,-3. Ya, itu untuk pos 3. Nanti antum bisa cari di rumah ya. Teka-teki tersembunyi di posisi berapa? Tarik X-nya dulu, baru tarik Y-nya. Posisi pemakaman di mana? Tarik dulu X-nya, baru tarik Y-nya ke samping. Baru tuliskan. Ya. Itu dia posisi benda pada koordinat kartesius. Sekarang kita akan lihat gabungan daripada beberapa titik. Nah, di sini ketika 4 titik digabungkan, titik P, titik Q, titik S, titik R digabungkan, maka dia akan membentuk bangun datar. Ya. Dia akan membentuk bangun datar. Nah, kalau ini kita gabungkan, maka akan kelihatan bangun datar yang terbentuk adalah bangun datar apa? Trapesium. Ingat, trapesium ada tinggi, ada D1, ada D2, ya. Lalu bagaimana cara mencari tingginya? Ya. Kalau antum mau cara mudah, gampang. Perhatikan kotaknya. 1, 2, 3, 4. Berarti tingginya 4. Kalau D1, perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D1-nya adalah 8. D2, perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5. D2-nya 5. 5 satuan. Maka tingginya 4, D1-nya 8, D2-nya 5. Kalau berdasarkan daripada kotak satuan. Tapi cara lebih mudahnya adalah untuk mencari tinggi dari sini ke sini, ya. Tinggi ini adalah garis daripada Y. Maka antum kurangkan, di sini Y-nya 2,
di sini Y-nya min 2. Berarti 2 dikurang min 2 sama dengan 4. Antum buktikan 1, 2, 3, 4. Benar. Nah, untuk panjang P ke Q ini garis X. Maka perhatikan titik X-nya. Di sini 5, di sini min 3. Dikurangkan. Bukan ditambahkan, tapi dikurangkan. 5 dikurang min 3. 5 dikurang min 3. Kurang jumpa negatif, jadi positif. 5 tambah 3, 8. Tidak percaya, antum buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu juga garis SR. Ya, ini garis X. Maka 2 dikurang min 3. 2 kurang min 3 sama dengan 5. Perhatikan kalau tidak percaya. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Dapat D1, dapat D2, dapat tinggi. Maka bangun tersebut bisa dicari luasnya. Apa luas bangun trapesium? D1 tambah D2 dibagi 2 dikali tinggi. D1-nya adalah 8 ditambah 5. Kemudian dikali 4 dibagi 2. 8 ditambah 5 13 dikali 4. 13 kali 4 berapa? 52. 52 bagi 2 berapa? 26. Inilah 26 luasnya. Artinya apa? Luas bangun ini 26 satuan. Ya. Kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Nah, di sini ada titik A, B, C dan D. Ketika 4 titik digabungkan, maka terbentuklah persegi panjang. Kalau sudah terbentuk persegi panjang, berarti bisa dicari luasnya. Berapa luasnya? Gampang. Luas persegi panjang kali lebar. Mana panjangnya? Ini dia. Garis X. Bagaimana caranya? 4 dikurang min 2. 4 dikurang min 2 berapa? 6. Tidak percaya antum, hitung sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian berapa lebarnya? Garis Y. Tinggal dikurangkan. 4 dikurang 1. Kenapa enggak 4 kurang min 1? Karena satunya positif, bukan negatif. Berarti 4 dikurang 1. 4 kurang 1 sama dengan 3. Tidak percaya, lihat. 1, 2, 3. Kalau sudah dapat panjang, dapat lebar, tinggal cari luasnya. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya 6, lebarnya 3. 6 kali 3 sama dengan 18 satuan. Nanti kalau antum buka bukunya, buku paket antum coba-coba, ya 4 titik antum sambung-sambung, maka dia akan terbentuk bangun datar. Apakah nanti terbentuk layang-layang, belah ketupat, trapesium, jajar genjang, persegi panjang, itu bergantung kepada titik-titik yang ada pada koordinat kartesius. Ya. Nah, alhamdulillah untuk materi hari ini cukup sekian. Kita akan coba tes kemampuan antum. Apakah antum ini sudah setingkat dengan Albert Einstein? Ya, kita akan tes antum di sesi berikutnya, yaitu sesi latihan soal. Ya, antum jangan malas dalam mengerjakan soal, karena matematika ini harus latihan. Ya, harus latihan. Ya, kalau antum bertanding tanpa latihan, itu namanya bunuh diri. Ya, kalau antum mau bertanding harus latihan antum. Kalau antum nggak latihan, itu sama dengan menyerahkan nyawa antum. Begitu juga matematika. Ya, antum harus banyak-banyak latihan. Kalau tidak latihan, maka nilainya nanti tidak maksimal. Nah, di sini antum diminta menentukan posisi pasar, ini dia pasar, hutan, ini dia hutan, dan pemakaman, ini dia pemakaman. Menyeramkan pemakaman. Ingat,
Pertama, cari garis X-nya dulu, baru garis Y. Hutan, cari garis X-nya dulu, baru garis Y. Pemakaman, cari garis X-nya dulu, baru garis Y. Ini tuliskan. Pasar, titiknya di sekian-sekian. Hutan sekian-sekian, pemakaman sekian-sekian. Yang terakhir, antum gambar koordinat kartesius dari keempat. A, B, C, D. Nah, setelah antum gambar pada koordinat kartesius, nanti akan terbentuk bangun datar. Ya, bocorannya adalah bangun datarnya akan berbentuk persegi panjang. Lalu bagaimana caranya? Caranya antum buat dulu. Buat tanda tambah seperti ini, ya. Tanda tambah. Kemudian antum buat 0 sampai 9, 0 sampai 7 boleh, 0 sampai 7 boleh, 0 sampai min 9 boleh. Intinya antum copy ini, tapi hilangkan ini ya. Setelah antum tuliskan yang garis tambah ini, ya. Kalau antum punya buku peta-peta lebih bagus. Kemudian antum tuliskan posisi A di 4,